45. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikannya di atas batu. Ya. Jadi saudara, Alkitab mengatakan penting ya bagi kita mendengar perkataan Kristus dan melakukannya. Karena memang berhubung zaman sekarang kita banyak diperdengarkan dengan hal-hal yang membuat kita kadang-kadang kehilangan iman ya. Kalau kita memperhatikan berita-berita yang sekarang paling banyak itu berita-berita yang mencekam saudara ya. Semenjak tahun 2020 berita-berita yang mencekam itu terjadi ya berdekatan, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ketika bicara soal musibah bisa terjadi mungkin 10 tahun sekali ya, 20 tahun sekali. Tetapi sekarang hampir tiap tahun loh ya, kita mendengar kabar-kabar yang tidak mengenakan dan bahkan membuat kita itu kadang-kadang kehilangan iman. Bahkan kabar terbaru yang menyedihkan ya, terjadi gempa yang ada di Turki. Dan kalau kita lihat video-video yang FYP di TikTok, begitu kasihan ya, korban-korban yang berjatuhan akibat robohnya rumah akibat gempa bumi. Maka penting bagi kita saudara di dalam menjalani kehidupan ini kita menaruh pendengaran kita pada perkataan Kristus supaya kita tidak mengalami ketakutan yang pada akhirnya membuat kita mengalami kecemasan, dan banyak juga yang pada akhirnya mengalami tekanan yang berujung kepada stres dan keputusasaan. Karena firman Tuhan sekali lagi adalah sesuatu yang sangat penting ya untuk kita miliki di dalam kehidupan saudara. Karena Yesus sendiri pun menekankan akan hal ini. Yesus berkata bahwa ketika dia dicobai di padang gurun pada saat dia berpuasa 40 hari 40 malam, setan datang berkata, "Jika engkau anak Allah, ubahlah batu menjadi roti." Kemudian Yesus berkata bahwa manusia itu bukan hanya hidup dari roti saja. Ya memang kita itu butuh roti, butuh nasi. Kalau saya orang Indonesia butuh nasi saudara ya, untuk makan. Ya kalau tidak ada nasi, saya tidak makan, nanti saya tidak sehat. Ya makanya kan ada orang ngomong, mengawali hari itu jangan hanya dengan senyuman. Tapi kita perlu mengawali hari kita dengan sarapan. Kalau hanya mengawali hari dengan senyuman, jam 10 pagi, jam 11 pagi kita sudah kelaparan. Jadi nasi roti penting untuk fisik agar kita bisa menghadapi kehidupan. Tetapi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagaimana nasi dan roti untuk tubuh kita, demikianlah firman Tuhan untuk jiwa kita. Ya, tubuh kita butuh roti, tubuh kita butuh nasi, sementara jiwa kita membutuhkan yang namanya firman Allah. Kenapa demikian? Karena untuk menghadapi kehidupan, ya ini perlu saudara ketahui ya. Untuk menghadapi kehidupan kita membutuhkan jenis kekuatan yang bukan hanya berasal dari 4 sehat 5 sempurna. Dari makanan yang kita makan. Untuk menghadapi persoalan kehidupan, saudara-saudara, kita membutuhkan kekuatan di dalam jiwa kita, yang dimana jiwa kita akan menjadi kuat apabila kita mengkonsumsi firman Tuhan. Saya menyinggung tadi pagi saudara, hari-hari ini benar-benar adalah hari-hari yang jahat saudara. Ya, apalagi kalau kita nonton berita, aduh luar biasa kejahatan terjadi di mana-mana, ya kan? Ya, saya nonton kemarin pagi ada seorang ayah yang menganiaya anaknya sendiri. Bayangkan anaknya usia 8 bulan. Dia menjadi marah saudara dan menganiaya anaknya karena anaknya mengganggu dia pada saat dia lagi main Mobile Legend. Ini saudara tanda-tanda kegilaan loh, tanda-tanda ketidakwarasan yang mulai terjadi di akhir zaman ini, sehingga saya dan saudara itu membutuhkan ya yang namanya kekuatan daripada firman Tuhan agar kita saudara-saudara bisa menghadapi kenyataan hidup. Ya, kenapa firman Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita? Karena yang pertama, di dalam firman Tuhan itu ada janji Allah. Saudara, siapakah di antara kita yang bisa hidup tanpa janji Allah? Ya, kita tidak dapat melakukannya. Semua orang itu
hidup membutuhkan janji Allah. Kenapa? Karena janji Allah itu memberikan pengharapan kepada kita. Janji Allah itu memberikan kepada kita keberanian untuk menjalani hidup. Janji Allah menghidupkan setiap kita. Kalau tanpa janji Allah, saudara mau mengharapkan apa dalam dunia ini? Nah, coba perhatikan apa yang dikatakan saudara-saudara ya oleh Raja Daud dari Mazmur pasal 39. Di sana ada sebuah perkataan yang luar biasa yang disampaikan oleh Raja Daud, yang saya pikir saudara-saudara ini penting untuk kita baca agar kita mengerti dan memahami bahwa kita membutuhkan yang namanya firman Tuhan. Ya, kita buka kitab Mazmur pasal yang ke-29, saudara. Maksud saya Ayub ya, Ayub pasal 17 ayat yang ke-15. Saudara bisa buka Alkitab saudara dalam Ayub pasal yang ke-17 ayat yang ke-15. Di sana ada teriakan daripada Ayub yang saya pikir teriakan ini mewakili setiap kita yang hidup dalam dunia yang penuh dengan kesengsaraan. Ayub 17 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata demikian ya. Maka di manakah harapanku? Siapakah yang melihat adanya harapan bagiku? Ini teriakan dari seorang Ayub. Dia berkata, di manakah harapanku? Siapakah yang melihat adanya harapan bagiku? Jadi orang tuh yang hidup tanpa janji Allah, dia mau mengharapkan apa dalam hidup ini? Apa yang menjadi pegangan dalam kehidupannya sehingga dia bisa berani menjalani kehidupan ya, sehingga dia punya pengharapan dalam menjalani kehidupan. Rasanya kita tidak mampu bertahan loh. Apa yang kita nantikan kalau di sana tidak ada janji Allah? Maka kita bersyukur melalui firman-Nya Allah memberikan janjinya, sehingga janjinya bercahaya di dalam gelapnya kehidupan setiap kita, sehingga dari situ kita memiliki pengharapan akan masa depan. Saudara berbicara soal menantikan ya menunggu menunggu dengan tiada pasti. Saya ingat satu kali saya pernah nonton film, saudara ya. Ini film yang dibuat oleh orang Jepang mengenang kesetiaan seekor anjing yang bernama Hachiko. Saya tidak tahu kalau saudara pernah menontonnya. Tapi film ini sangat bagus dan sangat menginspirasi, saudara. Jadi ada seorang pria yang memelihara seekor anak anjing dan anjingnya dikasih nama Hachiko. Ya, anjing ini tumbuh besar dan anjing ini begitu setia dengan majikannya. Yang namanya anjing kan begitu ya. Anjing itu setia saudara-saudara dengan majikan. Ya, berbeda kalau dengan kucing-kucing itu lebih sayang dengan rumah dari sang majikan ya. Makanya kalau saudara sudah kebanyakan kucing di rumah dan saudara mau buang kucing saudara, kemanapun saudara membuang kucing itu, ya sebentar malam dia akan kembali ke rumah kita. Ya. Tapi kalau beda anjing, saudara, dia lebih sayang dengan majikannya. Nah, satu kali saudara majikan ini pergi bekerja karena dia adalah seorang dosen, seorang pengajar. Ketika dia mengajar, satu kali saudara dadanya terasa sesak, dia mengalami serangan jantung dan kemudian meninggal dunia. Nah, ada satu kebiasaan yang sering kali dilakukan oleh Hachiko. Hachiko ini ketika dia mendengar bunyi kereta api, ya bunyi suara kereta api, maka dia akan cepat berlari ke stasiun kereta api karena memang rumah mereka juga tidak terlalu jauh, ya, dari stasiun kereta api. Maka ketika sampai di stasiun kereta api, dia akan menunggu tuannya keluar dari kereta api, ya. Seperti itu yang dilakukannya ketika tuannya selalu pulang dari kampus. Nah, ketika tuannya meninggal, Hachiko terus melakukan hal yang sama, saudara. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun dia menunggu majikannya pulang, ya. Satu ketika istri daripada mendiang majikan itu yang meninggal, saudara, pulang kembali. Jadi dia sempat meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tua karena dia ingin mencoba move on, melupakan semua kehilangan yang dirasakannya. Dia kembali ke rumah, saudara, sekitar 15 tahun kalau saya tidak salah ingat. Dan ketika dia kembali ke rumah, turun di stasiun, dia kaget melihat seekor anjing tua. Ya, dan dia dapat mengenali itu bahwa itu adalah Hachiko, ya. Hachiko itu menunggu sampai dia mati, saudara.
tapi sang tuan tidak pernah kembali, ya, karena memang tuannya sudah meninggal, ya kan. Nah, kalau kita pun hidup tanpa janji Allah, kita mirip Hachiko loh. Kita menanti sesuatu yang tidak pasti. Kita mengharapkan sesuatu yang tak kunjung datang di dalam kehidupan ini. Makanya Ayub berkata, saudara-saudara, di ayat yang ke-15 dari Ayub pasal 17, bahwa maka di manakah harapanku? Siapa yang melihat adanya harapan bagiku? Tanpa janji Tuhan kita hidup tanpa harapan loh, saudara. Maka saya beritahu kepada setiap saudara yang mendengarkan saya menyampaikan firman Tuhan, penting bagi kita untuk menyimpan firman Tuhan. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan ada janji Allah yang menghidupkan kita, ada janji Allah yang menguatkan kita, ada janji Allah yang memberikan kepada kita keberanian untuk menjalani hidup ini, ya. Maka penting, saudara, di dalam menjalani kehidupan, jangan lupa, ya, untuk mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya di dalam kehidupan setiap kita. Nah, saudara, kenapa firman Tuhan itu bisa menjadi jaminan, janji Tuhan menjadi jaminan? Karena ketika Allah berjanji, ya, ketika Allah berjanji, maka Dia adalah Allah yang setia dengan janji-janjinya. Ada amin, ya. Berbeda dengan manusia, kadang-kadang ketika manusia berjanji, manusia itu tidak setia loh dengan janjinya. Makanya kan ada yang nyanyi, di mana janji-janji Anda. Janji-janji Anda ternyata cuman canda. Itu nyanyian yang ada di TikTok yang saya pernah dengar, saudara. Ya, memang manusia begitu, ketika berjanji kadang-kadang manusia melupakan, tapi Tuhan tidak akan pernah melupakan dengan apa yang Ia janjikan. Ya, karena Dia adalah Allah, tidak akan pernah menyerah dengan janjinya meskipun di sana berdiri. Ya, mohon maaf, saudara, terjadi gangguan jaringan, ya. Buktinya apa yang terjadi dengan orang Israel? Tuhan berjanji kepada orang Israel bahwa Dia akan menuntun orang Israel ini keluar dari negeri perbudakan dan masuk ke tanah perjanjian. Saudara, ternyata di dalam prakteknya banyak sekali tantangan, halangan, rintangan yang dihadapi oleh Tuhan, ya. Baik dari orang Israel itu sendiri, baik dari orang Mesir, maupun sepertinya tantangan alam, keadaan, situasi menghadang Allah di dalam merealisasikan janjinya. Tetapi lihat, sesulit apapun sebuah keadaan yang berdiri di sana, Allah yang berjanji tidak akan pernah ingkar janji. Amin. Jadi hari ini, saudara, ketika engkau sementara menghadapi pergumulan kehidupanmu, penting engkau menyimpan firman Tuhan. Apapun boleh diambil daripada kita, selama di sana ada firman Tuhan di dalam hati, selama di sana ada janji Tuhan dalam hati setiap kita, maka saya yakin, saya percaya penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan akan menjadi milik bagian setiap kita. Yang setuju dengan saya ketik amin, ya. Dia Allah yang setia dengan janji-janjinya. Ketika Dia berucap dalam janjinya, maka Dia sendiri yang akan menepatinya. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 di ayat yang ke-56, di sana ada sebuah hal yang luar biasa yang disampaikan Alkitab mengenai Allah yang berjanji. Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umat-Nya Israel tepat seperti yang difirmankannya. Dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Jadi semua yang Allah janjikan dalam kehidupan saya dan saudara akan dipenuhi. Bahkan ketika Dia berjanji memberikan juru selamat kepada manusia, Dia pun menggenapinya, ya. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, itu luar biasa loh. Ini merupakan bukti penggenapan Allah, janji Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Maka saudara dapat mengharapkan Tuhan di tengah-tengah, ya, setiap situasi yang saudara alami. Amin. Saudara, saya teringat satu kali ada sebuah peristiwa yang menyedihkan terjadi pada tahun 1998 pada tanggal 7 Desember. Kalau saya tidak ingat, ya. Kalau saya tidak salah ingat tanggal tersebut, yang mengingat kejadian yang terjadi di Turki, ya, di Armenia juga pernah terjadi yang namanya gempa bumi, saudara. Itu 7 Desember 1998, ya, gempa bumi dengan kekuatan 6,9 skala Richter. Gempa bumi tersebut, saudara-saudara, menghancurkan beberapa bangunan termasuk sebuah bangunan sekolah.
Yang mendengar itu ada seorang bapak, seorang pria ini berlari ya menuju ke sekolah tersebut. Kenapa? Karena ternyata anaknya adalah salah satu murid daripada sekolah itu. Ya, menyedihkan sekali saudara ya ketika saudara mendengar ya ketika terjadi gempa kemudian saudara mendengar anggota keluarga saudara menjadi korban daripada bencana tersebut. Itu sangat menyedihkan. Nah, ketika pria ini berlari, dia berlari dengan kencang sambil menangis, berdoa dalam hati supaya anaknya itu selamat. Sambil dia terus mengingat perkataan yang sering kali diucapkan kepada anaknya. Nama anaknya itu Armando. Dia bilang sama anaknya Armando, Armando, ya, dia ngomong, dalam keadaan apapun papa tidak akan pernah meninggalkan kamu. Ini kalimat yang sering kali diucapkan oleh sang ayah. Dan saya pikir ini juga adalah kalimat yang Tuhan ucapkan kepada kita. Amin. Yesus sendiri juga pernah berjanji loh bahwa dia tidak akan pernah membiarkan dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu janji daripada Yesus. Itulah sebabnya kenapa Yesus ya menyebut dirinya sebagai Immanuel. Immanuel itu artinya Allah yang berjalan bersama dengan kita atau Allah yang bersama-sama dengan kita. Nah, amin. Ya, maka ketika engkau mungkin dalam setiap pergumulan kehidupan yang berat dalam hidupmu, percayalah saudara bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap kita, dan ini yang terpenting dalam hidup ini. Saudara, saya lebih memilih menjalani hari yang terburuk asalkan bersama dengan Yesus daripada saya mengalami hari yang terbaik dalam kehidupanku tanpa Yesus. Dan saya katakan tadi bahwa kita boleh kehilangan apapun dalam hidup ini. Selama yang hilang itu bukan Yesus, maka engkau masih baik-baik saja. Ada amin? Ya, kita masih baik-baik saja. Kenapa? Karena Immanuel itu bersama dengan kita. Maka ketika Bapak ini saudara sampai di depan, ya, ketika dia sampai di depan sekolah dan dia melihat yang ada hanyalah reruntuhan dan puing-puing, dia berdiri mematung. Ya, dengan penuh kesedihan memikirkan nasib daripada anaknya saudara, yang dalam pikirannya mungkin sudah mati tertimbun puing-puing tersebut. Tetapi sudah dia tidak berdiri terlalu lama. Dia pergi ke lokasi yang dia yakini merupakan ruang kelas daripada anaknya. Kemudian dia mulai naik di atas puing-puing reruntuhan tersebut, dan dengan dua tangannya sendiri saudara-saudara ya, dia mulai mengangkat setiap ya puing-puing tersebut dan terus menggali, berharap ada sebuah keajaiban, berharap anaknya selamat dengan air mata yang terus berkucur di pipinya. Nah, orang-orang yang melihat itu kemudian mulai berkata kepada bapak tersebut, Pak, sudahlah, mereka mungkin sudah meninggal semua. Maka dia memandang mereka berkata, kalian bisa berdiri di situ atau kalian bisa membantu saya. Ya. Dia tidak pernah berhenti. Akhirnya ketika orang-orang melihat kegigihannya, maka mereka pun mulai membantu sang bapak. Sama-sama mereka mulai mengangkat reruntuhan tersebut, ya, menggali dan berusaha saudara, ya, sambil berdoa dalam hati, mudah-mudahan ada yang selamat begitu. Ya, mereka terus menggali berjam-jam sampai kemudian banyak orang mulai menyerah, dan tinggal bapak ini yang tidak pernah menyerah. Selama 18 jam tanpa berhenti dia terus mengangkat, menggali, berharap ada sebuah keajaiban. Tiba-tiba ketika dia mengangkat sebuah papan yang roboh, dari dalam dia bisa mendengar suara. Maka dia pun berteriak, Armando, anakku. Ya, nama anaknya Armando, saudara. Maka dari bawah terdengar suara kecil anaknya, Papa, tolong. Saudara, ketika mendengar itu, orang-orang langsung bergegas. Ya, mereka langsung mengevakuasi, dan ternyata Armando masih hidup. Dan bukan cuma Armando yang masih hidup. Di dalam itu ternyata ada 14 orang anak yang berhasil dievakuasi. Dan mereka semua selamat. Ketika mereka semua selamat, Armando ngomong kepada teman-temannya dan didengar oleh semua orang. Dia berkata, bukankah sudah saya bilang kepada kalian bahwa papaku pasti datang menolong kita? Ya, saudara, ini adalah perkataan dari Armando yang meyakini bahwa bapaknya akan menolong dia. Saudara, saya mau beritahu, sebaik-baiknya bapak di dunia, sebaik-baiknya papanya Armando, Alkitab mengatakan ada satu bapak yang lebih baik, namanya Bapa di sorga. Kalau Bapa di dunia, Bapa yang jahat, kata Tuhan, tahu memberikan pemberian yang baik, apalagi Bapamu yang di sorga. Ada amin? Ya. Maka itulah sebabnya saudara-saudara, kita itu memegang janji Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Ya, kita membutuhkan yang namanya firman. Kalau dalam firman Tuhan ada janji Allah.
Sehingga engkau tidak perlu berjalan dalam keputusasaan, berjalan tanpa harapan dalam hidup ini. Engkau bisa berjalan sambil membusungkan dadamu, menatap tajam ke depan, karena engkau tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Apapun boleh terjadi di tahun 2023, banyak prediksi mengenai hal ini. Akan terjadi kelaparan di mana-mana, akan terjadi bencana di mana-mana, ya. Beberapa gunung Merapi yang ada di Sulawesi Utara sudah meletus, ya, tadi malam, saudara-saudara. Dan ini membawa kabar yang mencekam kemana-mana. Tetapi kita meyakini, mengimani, selama nafas di kandung badan, maka selama itulah Tuhan Yesus akan menyertai kita. Dan Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang menjadi pertanyaan saya sebagai hamba Tuhan, adakah firman di dalam hatimu? Adakah janji Allah di dalam hatimu? Saudara, saya beritahu, kapal itu tenggelam bukan karena dikelilingi oleh lautan. Kapal tenggelam karena air laut masuk ke dalam kapal. Demikian pula kapal kehidupan kita tidak tenggelam karena dikelilingi oleh jutaan masalah yang mungkin akan hadir dan mengairi tahun 2023. Kapal kehidupan kita tenggelam bukan karena dikelilingi oleh masalah, tapi karena kita mengizinkan masalah menggenangi hati kita. Jika ada sesuatu yang perlu kita simpan dalam hati, itu bukan masalah kita, itu bukan kesalahan orang lain, melainkan firman Tuhan dan janji Allah di dalam kehidupan saya dan saudara. Saya sungguh percaya ketika engkau melakukannya di dalam kehidupanmu, maka akan ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang menyertai langkah-langkah kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saya percaya saudara, ya, semua kita mengalami berkat, ya, daripada perenungan firman Tuhan di hari ini. Saya buka komentar